Karena dia berbuka itu sebabnya dirinya saja, mudah mengingatnya. Kalau ibu hamil dan menyusukan anak itu tidak berpuasa karena diri. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ikhtilaf, 3 pendapat. Kadang ada unsur yang terpisah darinya, anaknya udah keluar, sedangkan hamil anaknya masih di dalam. Sedangkan yang menyusukan munfasil, anak itu sudah keluar dari dirinya. Al-hamil, perempuan yang hamil. Ustadz, al-hamil itu kan muzakkar. Hamila, yahmalu, hamlan, hamilun. Yang hamil itu kan perempuan. Kenapa tidak al-hamilatu? Karena tak ada laki-laki yang hamil, maka tak perlu muannas. Yang dimuannaskan itu kalau dia berkongsi 2, ustazun, ustazatun, muallimun, muallimatun, talibun, talibatun, maka dibuatkan muannas muzakkar. Kalau hanya dia muannas, maka kalimat muzakkar dipakai. Itulah dalil al-hamilu tidak disebut al-hamilatu, karena tak ada laki-laki yang hamil. Begitu juga dengan al-murdi. Al-murdi, kalau menurut bahasa al-murdi'atu, kenapa al-murdi di sini? Karena tak ada laki-laki yang menyusui. Al-hamilu wal murdi'u allatani ajizata anis shaum. Perempuan hamil dan menyusukan anak yang tak sanggup berpuasa karena tak ada istita'ah. Qala al-Imam an-Nawawi fil Majmu'. Imam Nawawi berkata dalam kitab Majmu', fa in khafat al-hamilu wal murdi'u ala anfusihima, kalau perempuan yang hamil dan menyusukan anak itu khawatir terhadap dirinya, aftarata, maka dia boleh berbuka, wa alaihi mal qada, maka dia wajib mengqadha dunal kafarah, tanpa membayar fidyah. Li'annahuma aftarata lil khauf ala anfusihima, karena dia berbuka itu sebabnya dirinya saja, mudah mengingatnya. Kalau ibu hamil dan menyusukan anak itu tidak berpuasa karena dirinya, maka dia membayar qadha saja, tidak perlu membayar fidyah. Fawajib alaihim al-qadha, dia wajib membayar qadha dunal kafarah, dia tidak perlu membayar fidyah. Kal marid, status dia sama macam orang sakit. Wa in khafata ala waladaihima, tapi kalau dia khawatir terhadap anaknya, ibu kenapa makan bu? Ibu kan sehat. Saya sehat Pak Ustaz, anak saya ini. Kenapa anak bapak ibu sakit-sakitan? Ayahnya letoy. Aftarata, maka dia wajib berbuka, wa alaihi mal qadha, maka dia pun juga wajib mengqadha badalan anis shaum. Bagaimana dengan kafarahnya? Ikhtilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ikhtilaf, 3 pendapat. Fafil kafarati salasatu aujuh, ada 3 pendapat. Kalau berbeda ulama mazhab
namanya salah satu aqwal. Kata Hanafi begini, kata Hambali begini, kata Syafi'i begini. Namanya salah satu aqwal. Ada qaul. Tapi kalau dalam mazhab itu tidak disebut qaul, tapi aujuh. Ada 3 wajah. Wajah yang pertama, 3 wajah itu maksudnya 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Qala fil disebutkan dalam kitab Al Imam Syafi'i, yajibu an kulli yaumin muddun minat ta'am, wajib satu hari membayar 1 mud, wa huwa sahih. Inilah pendapat yang saya pakai. Makanya saya kalau ditanya, Ustadz, ibu hamil dan menyusukan anak bagaimana kalau tak puasa? Diqadha kalau hanya tak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Tapi kalau karena anaknya, maka kena qadha dan fidyah. Apa dasar Ustaz Abdul Somad itu memberat-beratkan? Saya mengambil dari mazhab Syafi'i, tapi saya tak menyalahkan mazhab yang lain. Kita tak perlu pakai mazhab ini, langsung ke Quran dan Sunnah. Berartinya imam mazhab kelima. Lama masih membaca kitab mazhab sampai kini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, nusikhat hadhil ayah, ayat ini dimansuh, wa baqiyat lisyaikhil kabir wal ajuz, maka orang tua renta, wal hamil wal murdi, orang hamil dan menyusukan, idza khafata, kalau dia khawatir anaknya, aftarata wa at'amata kulla yaumin miskinan, maka dia berbuka dan memberi makan orang miskin. Wasani, pendapat yang kedua, innal kafarata mustahabbatun, wajib mengqadha dan membayar fidyahnya mustahab, dianjurkan. Ghairu wajibah, tak wajib. Ghairu wajibatin, tak wajib. Wa huwa qaulul Muzani, itu pendapat Imam Al-Muzani. Imam Syafi'i punya beberapa murid. Yang pertama Imam Al-Muzani, yang kedua Imam Rabi' Al-Muradi. Imam Rabi' itulah yang menulis kitab Ar-Risalah, Imam Al-Muzani. Li'annahu iftarun bi'udhrin, karena dia membatalkan puasanya karena ada uzur. Falam tajib fil kafarah, maka dia tak wajib membayar fidyah. Ka iftaril marid, sama seperti berbukanya orang yang sakit. Wasalis, pendapat yang ketiga, yajibu 'alal murdi dunal hamil, yang menyusukan saja yang wajib mengqadha dan bayar fidyah. Adapun yang hamil tidak wajib. Li'annal hamil, karena orang yang hamil, aftarat lima'nan fiha fahiya kal marid, karena yang hamil itu membatalkan karena anak yang ada dalam dirinya. Wal murdi aftarat limunfasil, sedangkan orang yang menyusukan anak, dia membatalkan puasanya limunfasil anha, karena ada unsur yang terpisah darinya, anaknya udah keluar. Sedangkan hamil, anaknya masih di dalam. Sedangkan yang menyusukan munfasil, anak itu udah keluar dari dirinya. Fawajaba 'alaihal kaffarah, maka dia wajib membayar fidyah. Wallahu a'lam.
sehebat Imam Nawawi pun ujung-ujungnya wallahu a'lam. Dan kalau kita tengok ulama itu menjawab dulu baru wallahu a'lam, bukan wallahu a'lam dulu. Buya, apa pertanyaan kau? Tradisi ulama dulu wallahu a'lam. Memang iya wallahu a'lam, tapi dijawabnya dulu baru wallahu a'lam.